juga begini. Jadi terima kasih Pak Dadi telah menyempatkan waktunya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Boris Ramadhani dari kelas 12 Teknik Otomasi Industri 1 dari Sekolah SMK Negeri Jalan Gresik. Jadi tujuan kami di sini yakni melaksanakan tugas, salah satunya yang tugas ini. Di sini saya tidak sendiri, tapi bersama beberapa rekan saya. Salah satunya saya saya kelas 1 bersama ya, yang satunya itu teman saya juga, yakni namanya Tommy, bisa dipanggil Kak Tommy. Itu juga sama sekelas dengan saya dari kelas 12 Teknik Otomasi Industri 1. Jadi tujuan kami di sini yakni yang pertama sharing mungkin apa saja pengalaman kami yang sudah kami dapatkan selama di SMK. Nanti kita akan saling bagi, barangkali ada pertanyaan tentang kita itu juga boleh. Nah, untuk yang pertama-tama tujuan kami di sini yakni salah satu mungkin ada yang pernah tahu otomasi industri, pernah dengar? Belum pernah. Teknik otomasi industri. Nah, mungkin nanti kalau sudah besar, sudah SMK bisa kali bisa teknik otomasi industri. Soalnya di teknik otomasi industri itu sebagai kayak sekarang kan udah zamannya maju ya. Jadi kita dulu kayak di industri itu pengotomasian proses manual ya. Jadi yang sebelumnya itu untuk memisah barang bisa menggunakan orang, dan di jurusan kami itu diajarkan memisah barang menggunakan mesin. Salah satu contohnya itu. Nah, pada pagi hari ini saya dan rekan saya ingin membahas sebuah proyek yang masih berhubungan dengan jurusan kami, yakni sensor elektrisititas. Tapi sebelumnya di sini boleh tahu nah, sebelumnya di sini silakan hitung 1, 2, 1, 2, 1, 2 sampai yang terakhir mulai dari yang ini. Jadi mulai gitu 1, 2, 1, 2, 1 ya, silakan. Oke, habis ini kita bagi kelompok ya. Kita bagi kelompok, menjadi dua kelompok. Yang satu dengan yang nomor 1 dengan nomor 1, yang nomor 2 dengan nomor 2. Ya, bisa dibagi. Bisa? Ya, silakan. Lanjut lagi berarti. Oke, udah sesuai dengan kelompoknya Mas Talu, 2 anak, 2 anak di depan. Untuk perkenalan diri aja. Yang berani silakan angkat tangan dan sini. Nanti dapat hadiah. Cuma perkenalan diri ya, silakan. Jadi silakan diperkenalkan namanya, terus habis itu mungkin terus apa ya, kajian apa. Trek. Ya, silakan. Pelan-pelan, baik, sama apa pertama ya, yang keras. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ramadhani, kelas 5. Kamu berarti ya? Dua ya.
Jadi di sini kita akan membuat sebuah proyek, yakni sensor pendeteksi kotoran gas. Nah, kenapa kok kita ingin membuat itu? Mungkin aja sekarang pasti di rumahnya ada sebuah LPG ya. Nah, apabila terjadi kebocoran, mungkin kan masih banyak yang belum atau belum tahu. Nah, jadi tujuannya kita membuat sensor pendeteksi gas apabila ada kebocoran yang terjadi pada LPG. Kita bisa mendeteksi dari sebelum menyebarluaskan berbahaya. Apalagi sekarang kemarin banyak kasus kebakaran dikarenakan gas LPG. Ya. Jadi hari ini kita akan membuat sebuah gas LPG. Mungkin nanti akan saya bantu, dan untuk kelompok 1 bersama Mas Afgan akan temani dengan Mas Afgan, dan kelompok 2 akan temani Mas Nabi. Ya. Oke. Habis ini silakan buka kakaknya ke kelompoknya masing-masing. Ya, ini pertama sumber arus. Nah, ini sumber arusnya berhubung kita mempunyai alat yakni PSP ini mengubah sumber dari AC menjadi DC. Habis itu selanjutnya kita ada breadboard, mungkin di depannya yang kotak yang kayak gini. Ya, ini namanya breadboard. Breadboard, ya. Kegunaan breadboard ini sama kayak untuk ini kan dapat angka A, B, C, D, E, F, G, H, I, J. Nah, mungkin bisa dibuka. Yang masih tertutup bisa dibuka. Silakan dibuka. Ya, boleh. Buka. Iya, silakan buka. Saya jelasin sedikit tentang penggunaan breadboard. Sudah dibuka semua? Belum? Ya, silakan segera dibuka. Angka 1, 2, 3, 4, 5, 6 sampai 30. Ya, sampai 30. Bisa dilihat sampai 30. Nah, terus ada huruf A, B, C, D, E, F, G, H, I, J ya. Jadi untuk kegunaan breadboard ini untuk sebagai jemplan, contoh saya contohkan di sini ada 1. Nah, ada 1, 2, 3, 4 A, B, C, D, E. Ya. Kegunaan breadboard yakni semua lubang yang ada di sini itu berhubungan. Jadi menyambung semua, yang di A, B, C, D, E ini menyambung semua. Terus habis itu yang kedua, ini juga satu jalur, jadi menyambung semua. Yang ketiga juga menyambung semua. Jadi gunanya breadboard ini biasanya dibuat pada project komponen kecil microcontroller, itu biasanya dibuat untuk menyambung kabel. Selanjutnya barang yang dibutuhkan kedua yakni barang utama dari sensor. Di situ ada sensor. Sensor, ini namanya sensor ini. Nah, jadi kegunaan sensor tersebut merupakan komponen utama dari sistem pendeteksi kebocoran gas. Ya. Jadi itu adalah sensor MI2 yang dapat mendeteksi sebuah gas, asap, dan lain-lain. Jadi di sebuah industri, contoh mungkin ada yang kalau dengan jurusan saya itu yang biasanya temui, kalau mal-mal ada pintu terus pintunya buka sendiri. Nah, itu menggunakan sensor. Jadi kita itu mempelajari tentang sensor-sensor sensor-sensor yang ada di industri maupun di dunia ini. Salah satunya yaitu sensor MI2, itu sensor pendeteksi kebocoran gas. Habis itu komponen yang ketiga yakni ini ada buzzer. Buzzer ini suaranya kayak
gitu. Alarm kayak alarm. Kayak alarm. Nah, jadi ini nanti buat output apabila ada gas yang bocor. Nah, apabila ada gas yang bocor, otomatis berbunyi. Jadi mungkin habis ini setelah ada kegiatan pas seni mungkin ada penasaran ya, sekarang kan ada habis semua. Di YouTube itu banyak tutorial pembuatan alat ini menggunakan ESP atau menggunakan ADU. Nah itu banyak, mungkin nanti bisa diterapkan di rumahnya. Habis itu yang terakhir ya, ini ada kabel jumper. Ya kabel jumper itu yang kecil-kecil. Oke, langsung saja. Habis ini silakan membuat, nanti akan dibantu oleh kakak-kakaknya. Saya kasih waktu kurang lebih 20 menit sampai 30 menit. Nanti yang selesai terlebih dahulu otomatis dapat hadiah. Ya. Jadi silakan dikerjakan sebaik mungkin. Mungkin kalau cuma selesainya itu gampang tuh, tapi biasanya terdapat banyak troubleshooting. Troubleshooting itu ada masalah. Jadi gimana nanti ngakalinya? Ya. Untuk waktu 30 menit saya mulai dari sekarang. Di sini hanya akan mendeteksi. Cara merakitnya ini tidak ditancapkan di sini. Sama enggak? Tidak Yang ini kan ada ini. ini apa? Oren. Nah, berarti orangnya itu di lurusannya. Nah, terus ada satu lagi yaitu DO. Ini dilakukan angka 1 dan juga otomasi industri nanti akan diajari membuat PCB. Ini namanya PCB. Kegunaan PCB ini kamu tahu biasanya itu ada di kalau remote ya, remote TV kamu buka, kalau di TV nya juga ada, kamu protonya buka di dalamnya nanti kamu akan ada ya warna hijau biasanya. Mungkin karena kan kami buat sendiri, biasanya yang warna hijau itu buat kami. Nah, jadi kalau kamu nanti masuk di SMK dan juga otomasi industri akan diajari membuat PCB. Berhubung waktunya udah mepet ya, langsung aja kita coba ke alat utamanya. Tapi seharusnya ini bisa, nggak hanya buat sensor, tapi ini buat project-project lain biasanya bisa. Barangkali udah penasaran dari sekarang nyoba-nyoba. Soalnya kan kamu tahu siapa ya, ada kayak anak kecil gitu, udah bisa membuat robot yang dikontrol menggunakan HP, menggunakan ADU. Anak kelas 6.
dari jurusan lain, dari jurusan teknik industri. Katanya tidak dimasukin kelas 2 atau kelas 5. Oke, kita mendeteksi kebocoran kerja perusahaan ini kita menggunakan Kak beli kok, Kak. aman. Jangan tidak. Nah, jadi pas waktu contoh ada kebocoran gas, saya contohkan ini kan gasnya ya bocor. Terus kedeteksi oleh sensornya, otomatis akan ada buzzer yang membuat sebuah peringatan. Ya, jadi contoh pas waktu. Nah, kalau masih bocor terus, otomatis akan berbunyi terus. Tapi nanti kalau udah nggak bocor, otomatis mati. Jadi mungkin alat ini sangat berguna untuk biasanya kan ada kayak gas itu kan rawan. Jadi ditaruh atasnya. Dan nanti kalau ada, misal nggak tahu ada bocornya, otomatis berbunyi. Nah, mungkin barangkali ada yang mau coba. Coba. Nah, terus. Nah, Dan ini nggak cuma buat gas, buat asap juga bisa. buat kasar juga bisa, tapi Ada kena rokok, ya, kena tapi mungkin yang paling sering itu gas, soalnya paling detektor. Contoh kalau asap rokok gitu, kalau nggak ngebul banget kebenaran gitu. nggak bisa deteksi. Mungkin kalau kayak kebakaran kan asap kan hitam pekat gitu ya, itu bisa mendeteksi. Tapi kalau gas cuma bocor dikit aja, dari cenderung dari korek api. Otomatis ya. Oke, mungkin bisa kembali ke tempatnya masing-masing. Ya. Nanti semuanya silakan diadu strategi. Nah, cepet-cepetan. Jadi di sini ada 2 kotak. Di sini ada 2 kotak yang harus diisi. Nah, ada 2 kotak yang harus diisi. Jadi nanti setiap kelompok itu berbaris terus ke belakang, ya. Terus saya contohkan ada 1 anak kelompok A sama 1 anak kelompok B. Nah, itu harus mencatat ini semua ke dalam kotak itu. Nanti yang paling cepat itu yang menang. Kayak apa-apa. Iya, apalah. Nanti untuk ininya ada soal lagi. Enggak seperti ini, ada lagi sebenarnya. Ya. Silakan dikirim. Berhubung ini ada 6 ya. Enggak usah semua 3 perwakilan di setiap kelompok. Bebas. 3 perwakilan setiap kelompok. Mau cowok bebas, cewek-cewek bebas. Cowok bebas, cewek-cewek bebas. Ayo ini satu maju. Silakan perwakilan 3 kelompok maju ke depan. Kelompok 1 sama kelompok 2 sama-sama 3 maju. Iya 3. Yang kelompok 1 silakan balik di sini 3. Kelompok 1 yang kelompok 1 3. Kelompok berapa? 1. Ya 1 3. Untuk 3. Ini yang kelompok 2 ya. Habis ini pegang satu semua. Ada soal dari saya mulai sebelumnya Rafael harus lihat soalnya langsung ditulis di sini ya. Nanti kalau lupa boleh lihat lagi. Soalnya kan saya akan dari sini. Satu. Nanti di soalnya ada urutan 1, 2, 3.
juga. Jadi nanti nulisnya sesuai urutan ya. Contoh ada kotak urutan 1, kamu nomor 1 berarti kamu tulis kotak nomor 1 ke sini. Nah, nanti setelah itu yang nomor 2 setelah selesai semua benar, kan bagus ya. Langsung kamu hapus. Nanti yang nomor 2 tulis nomor 2, yang ketiga, yang 12 selesai semua hapus langsung. Nanti yang terakhir ya. Bisa dibagi. Ya, kalau udah full semua tadi, contoh kan di sini udah di full semua, ada selesai, langsung bagus. Langsung tidaknya kasih ke berikutnya, hitungannya kayak start. Ya. Untuk batas ini diganti ini setelah di sini. Ini ya satu kotak. Ya. Saya contoh dulu ya, kayak contoh ini ya, segitiga bintang kotak, bintang segitiga kotak. Berarti nanti ditulis segitiga bintang kotak, bintang segitiga kotak, bulan segitiga bulan. Kalau kamu udah nulis semua, langsung kamu hapus. Ya, langsung kamu hapus semua. Lebihnya kasih ke temenmu yang nomor 2. Nanti di sini ada soal nomor 2. Badan nomor 2, soal nomor 3, badan nomor 3. Ya, sudah siap dibagi? Sudah. Oke, soal akan saya buka. Bisa disiapkan. Terus. Urut ya. 3, 2, 1. Cepetan. Ada A, ada B, ada ini, X. ada 0, ada O, ada 3, ada 1. Ayo, cepat. Kalau sudah dihapus. Kalau sudah langsung dihapus. Langsung dihapus semua. Kasih jumlahnya ke nomor 2. Yang nomor 2, 3 bisa dihafalin. Yang itu, yang nomor urut 2 itu biar dihafalin. Yang nomor 2. Canggih. Hapusan. Langsung dihapus. Langsung dihapus. Ayo lanjut yang ketiga itu, Langsung. Langsung. Ada angka 10 itu. Langsung. Lalu sudah selesai dihapus. Oke, pemenangnya dari kelompok berapa? Kelompok 2. Oke, tepuk tangan semua ya. Oke, dari untuk yang kelompok 1, terima kasih bisa kembali ke tempat duduknya. Bisa kembali. Silakan maju yang kelompok 2. Ada dia. Saya dapat kelompok 2 silakan dikirim. Oke, silakan duduk semua. Silakan duduk sedikit. Habis ini mungkin kita sudah selesai ya. Tapi saya minta ada 2 perwakilan anak nanti saya kepada dia juga. Jadi cuma 2 anak, cuma 2 anak yang mau ada barangkali yang bekerja dengan saya selain cuma buat saya besar kamu nanti jawab. Mungkin sekian dari kami
jurusan Teknik Otomasi Industri kelas 12 dari SMK Negeri Gresik. Mungkin semoga ilmu tadi dapat diterapkan di rumahnya ya. Jadi usahakan karena sangat berguna untuk mengurangi tingkat kebakaran dan kebakaran. Soalnya kan Resiko. semoga dapat diterapkan di rumah. Apabila kami bertiga ada salah kata maupun salah perbuatan, kami mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih. Yang mau buat anak silakan.